Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi ya. Mohon maaf telat karena semalam tuh ya kita sampai di rumah jam pukul 1 dini hari gitu. Dari acara Wonosegoro, lalu kemudian ke Surabaya ke Mojokerto, Mojokerto ke Pandaan, langsung Semarang, terus langsung Jakarta, terus langsung balik lagi. Ya. Sekarang kita mulai acara kita lagi, acara CV. Baik, ini pagi ini kita coba bahas ya. Ada banyak pertanyaan yang masuk. Bagaimana sih ini membaca buku Hawking gitu ya? Bagaimana kita membaca buku Hawking? Bagaimana kita mendapatkan manfaat dari buku-buku Hawking itu? Yang perlu disadari bahwa Hawking itu menyusun peta. Hawking itu menyusun peta. Nah, ini kita perlu sadari bedanya antara rumus. Ya. Jadi jangan sampai kita membaca peta, tapi pikiran kita itu mencari rumus. Itu salah. Jangan sampai juga kita mencari struktur. Itu nanti nggak ketemu makna peta itu. Gitu ya. Jadi ini harus dibedain dulu ya, biar nggak terlunta-lunta di dalam buku Hawking. Seperti itu ya. Jadi kalau rumus tuh kayak apa sih rumus tuh? Memahami rumus tuh kayak cetakan ya. Jadi kalau rumus itu kayak cetakan. Jadi kalau cetakan tuh semua yang masuk keluarnya jadi cetakan. Itu rumus tuh. Jangan-jangan teman-teman membaca peta Hawking, tapi cara berpikirnya seperti mencari cetakan. Kalau struktur itu kayak orang nyusun puzzle, ya. Seperti orang nyusun puzzle. Puzzle, ya. Seperti orang nyusun puzzle. Ya. Itu nggak cocok kalau teman-teman membaca buku Hawking, buku apapun. Tapi berpikirnya mencari cetakan, menyusun puzzle kan nggak cocok. Nggak akan pernah bisa itu. Karena Hawking sekali lagi membuat peta. Bagaimana sih orang menggunakan peta? Peta itu digunakan oleh orang yang sedang dalam perjalanan menuju sesuatu, menuju titik tertentu.
Itu perlu dipahami. Peta itu digunakan oleh orang yang sedang berjalan menuju titik tertentu. Dalam peta kesadaran, sasaran terakhir itu adalah pencerahan. Titik 7 terakhir itu pencerahan. Nah, katakan ini puncaknya ya. Puncaknya seperti itu. Nah, perjalanan menuju pencerahan ini itu di dalamnya ini ada jebakan-jebakan. Dari 20 sampai 20. Dimanapun masuk itu pasti ketemu nyecer-nyecer ini. Sampai 175, katakan begitu. Ini kita anggap jebakannya. Ya kan? Jadi dari posisi manapun, LOC berapapun, selalu saja jebakannya itu nyecer-nyecer ini. Nah, persoalannya orang membaca buku itu tidak mampu menyaksikan dirinya sedang perjalanan. Kebanyakan yang membaca buku Hawking itu tidak sedang dalam kesadaran, saya ini sedang dalam perjalanan. Tapi jangan-jangan tuh, saya ini sedang mencari cetakan, saya ini sedang menyusun puzzle. Nah, itu nggak bakal ketemu itu. Nggak akan bakal ketemu. Jadi dipahami dulu filosofis peta. Disitulah kemudian karena kita membaca peta, karena kita menggunakan peta, makanya membacanya itu membaca partisipatif. Membaca partisipatif. Atau paling sekurang-kurangnya membacanya buku-buku Hawking itu ya absorbsif sekaligus partisipatif. Karena sedang berjalan. Karena sedang berjalan. Nah, kalau teman-teman membacanya untuk mencari instruksi, mencari perintah untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan seperti rumus, untuk menyusun puzzle, itu nggak ada di situ. Karena buku Hawking itu tidak ada kesimpulannya. Yang ada itu rambu-rambu dalam perjalanan. Itu dulu poinnya ya, itu dulu poinnya. Makanya sebenarnya kalau udah paham filosofis peta, baca buku TLOC itu sudah cukup. Artinya itu sangat membantu. Ya. Sangat membantu. Tapi kalau membaca buku Hawking tidak dalam konteks seperti menggunakan peta, malah sibuk mencari rumus, malah sibuk menyusun puzzle-nya, itu saya kira tidak cocok. Akan kesulitan. Dia akan kesulitan. Itu poinnya ya. Itu poinnya. Terus misalnya gini, Bang, saya belum ada rezeki beli buku TLOC. Kan sudah dibagiin apa itu? Duality. Ya, dualitas dari 20 sampai 175. Udah itu diambil aja. Baca yang itu. Sudah dibagiin semua itu ya. Yang punya uang beli buku,
Yang nggak punya uang dapat PDF-nya. Yang Nature bagaimana mengatasi dualitas 20 sampai 175. Ya. Udah itu udah nggak dibedain. Bedanya satu dapat buku cetakan, satunya dapat PDF toh. Tuh ya. Dan seperti itu. Jadi mulai coba ya kita dudukkan. Jadi persoalannya begini. Oh, kan kalau kita mengalami misalnya kemarahan, yang kita pikirkan itu rumusnya. Rumusnya bagaimana saya bisa keluar dari kemarahan. Apa yang harus saya susun kembali kalau saya kemarahan itu salah. Mestinya ketika ada kemarahan, pahami itu sebagai hambatan dalam perjalanan. Sehingga kemudian kemarahan itu diterima tanpa ada identifikasi sebagai penyakit. Sebagai penyakit yang melekat pada diri kita. Jadi seperti itu ya. Jadi kan saya lihat ini orang mengalami misalnya Nature 30 itu kemudian tuh merasa bahwa ini sudah penyakit ya. Bahwa ada yang salah dengan diri saya. Selalu menyalahkan dirinya, mestinya inilah tantangan dalam perjalanan ya. Seperti itu. Bahwa inilah tantangannya dalam menuju pencerahan. Bukan kemudian tuh transendensi biar sembuh dari macam-macam, enggak. Itu enggak cocok kalau seperti itu cara berpikirnya. Oke, itu dulu ya dipikirkan. Jadi membaca buku itu disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh penulisnya. Yang penting Hawking itu membuat peta, tidak membuat rumus, tidak menyajikan latihan-latihan untuk memperbaiki struktur. Itu poinnya ya. Kalau pengalaman emosi sehari-hari dipahami sebagai tantangan dalam perjalanan, pasti semangat kok nyari buku itu atau baca PDF-nya. Jadi habis ini dipastikan ya teman-teman di sini yang sudah punya bukunya baca dualitas 20 sampai 175. Yang belum ada PDF-nya cari sama Mas Jamim atau diminta sama Prof Rido, udah dibagiin semua ya. Udah dibagiin semua. Seperti itu. Oke ya. Saya kira itu dulu pagi ini ya. Pokoknya ketika membaca buku, posisikan dirinya sedang berjalan. Sedang menuju pencerahan, bukan sedang berpenyakit. Ya. Posisikan dirinya sedang OTW ya, sedang OTW. Itu nanti akan dapat banyak itu membaca buku Hawking kalau posisinya sedang OTW. Bukan sedang berpenyakit, bukan sedang mau berobat. Ya, seperti itu.
tetapi sedang berjalan. Sehingga itu emosi negatif itu nggak terlalu berat. Kenapa? Sedang berjalan. Kalau misalnya yang dalam perjalanan itu kan bukan sakit, tapi ada hambatan. Mogok, ya. Mobilnya mogok, itu panggil tukang bengkel. Oh, ternyata mobilnya mogok di lumpur 20. Ya sudah, baca bukunya bagaimana keluar dari lumpur 20 itu. Oh, terendam di lumpur 30. Baca bukunya, dualitasnya. Itu kalau bacanya begitu pasti cepat. Pasti cepat. Jangan kemudian baca buku itu seperti membaca resep. Itu di sini. Membaca buku seperti membaca resep itu salah. Itu namanya membacanya instruktif. Jangan juga membaca buku Hawking itu seperti orang nyusun skripsi. Itu nanti absorpsi aja, nah partisipatif. Sekurang-kurangnya itu ya absorsif, partisipatif. Tapi lebih bagus lagi kalau partisipatif terus. Itu berarti kan sudah bereksistensi dia. Sudah jalan. Sudah OTW, itu sudah bereksistensi. Jadi teman-teman saya kira itu perlu menyadari motif membacanya. Apakah membaca instruktif, absorsif, atau partisipatif. Paling tinggi itu membaca partisipatif. Kalau ini membaca seperti membaca orang yang ngerjakan soal ujian, ya, cari jawabannya. Kalau ini membaca seperti orang membaca nyusun skripsi, tesis itu absorsif. Lalu kemudian dibikinkan struktur barunya. Kalau ini membaca seperti orang membaca peta dalam perjalanan. Membaca partisipatif itu cara membaca dalam cara bereksistensi menuju pencerahan. Itu dulu pagi ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.